Karena Nabi Muhammad nabi yang begitu istimewa. Ketika nabi-nabi yang lain mereka berkata nafsi nafsi, mereka berkata diriku diriku. Jadi ketika di padang mahsyar itu, ketika di padang mahsyar kita nih umat manusia kebingungan. Kebingungan kenapa? Karena di padang mahsyar kondisinya begitu kacau, begitu luar biasa yang menyiksa kita. Bahkan dikatakan di padang mahsyar itu keringat kita, jadi matahari nanti berapa dekat kira-kira sama kita? Paling parah matahari sejengkal sama kita. Bayangin, matahari panasnya begitu luar biasa. Ada bahkan kita dengar kabar di negara-negara luar, di negara-negara timur ya, kayak mungkin di Mesir atau di Afrika, itu mobil-mobil ada yang meleleh. Pernah dengar berita-berita itu? Karena saking panasnya, betul. Jadi karena saking panasnya suatu negara, itu akhirnya apa? Mobil-mobil meleleh. Atau gini dah, ketika kita sholat Jumat kan sendal ditaruh di luar, ya kan? Panasnya luar biasa. Ketika kita pakai sendalnya masih kepanasan, benar gak? Itu membuktikan matahari yang jauh, amat jauh aja udah sebegitu bahayanya bagi kita, sebegitu menyakitkannya. Bagaimana ketika di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari itu sejengkal dari pala kita. Tapi dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini ya, 7 golongan ini itu dinaungi, dilindungi. Oleh apa dinaunginya? Oleh arsy-Nya Allah. Jadi arsy Allah, singgasananya Allah yang begitu luar biasa, yang begitu agung, kita ada di bawahnya. Sehingga matahari yang sejengkal itu tidak bisa kena kita. Kita di sana jadinya VIP. Semoga kita semua yang lain nanti pada kemanasan, kita semua nih yang ada di sini, kita percaya nggak percaya, kita sedang dipandang sama Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya insyaallah. Dan insyaallah semoga dengan pandangan rahmat tersebut nanti kita di akhirat di padang mahsyar tidak terkena panas-panasnya matahari insyaallah. Dan juga kita doanya pengen yang banyak sama Allah ya. Pengen doanya yang banyak sama Allah. Selain di padang mahsyar itu nanti mataharinya begitu dekat, sehingga ketika mataharinya dekat juga dikabarkan bahwasanya di padang mahsyar itu semuanya dalam keadaan telanjang. Antum udah pernah dengar itu? Udah pernah dengar ya? Di padang mahsyar semuanya tidak akan ada yang memakai helaian kain sedikit pun. Maka Sayyidah Aisyah waktu itu nanya sama Rasulullah, saya malu dong Rasulullah di situ. Apa kata Rasulullah? Di sana saking kacaunya suasana, saking rusaknya suasana, tidak ada seorang pun yang memikirkan tentang malunya dirinya. Dia nggak pakai baju. Tapi di padang mahsyar nggak ada orang yang kepikiran malu. Karena apa? Fokus mereka tentang memikirkan akibatnya. Mereka fokus ketakutan. Oh, istilahnya kalau bahasa kitanya, bahasa Betawinya, wah gue bakal diapain nih, gue bakal diapain nih. Akhirnya karena saking paniknya mereka nggak pikiran tentang malu. Bahkan saking paniknya juga orang-orang kafir itu berkata, ya Allah, cepet-cepetin masukin saya ke neraka, saya nggak tahan di sini. Dia nggak tahu aja kalau misalnya neraka itu lebih kejam daripada padang mahsyar. Ya. Jadi mereka saking nggak kuat di padang mahsyar bilang gitu, ya Allah cepetin kita masukin ke neraka jahanam. Ya padahal neraka jahanam, masya Allah, ikopnya, hukumannya lebih berat. Ya. Dan juga tadi apa tuh? Tidak ada yang pakai baju. Tapi juga dikatakan bagi orang-orang khusus, bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipakaikan baju bukan dari kain lagi, tapi dari apa? Dari emas. Bajunya terbuat dari emas, ya. Jadi insyaallah semoga kita termasuk dalam naungan arsy-Nya Allah. Terus juga enggak dalam keadaan telanjang insyaallah. Nah, karena ketika di padang mahsyar itu selain matahari dekat, kondisinya telanjang, akhirnya apa? Akhirnya dalam beberapa riwayat dikatakan keringat manusia itu penuh. Jadi keringat manusia penuh artinya gimana? Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Jadi orang keringetan di padang mahsyar, saking keringetannya air keringatnya bergenang, banjir. Seapa Ustadz banjirnya? Semata kaki. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang. Bahkan ada saking besarnya siksanya, ada yang menenggelamkan orang tersebut. Ketika orang tenggelam dengan air keringatnya, apa coba yang kita pikirkan? Selain siksaan yang begitu besar. Oleh karena itu orang pengen cepat-cepat melewati padang mahsyar tersebut.